Bayangkan lu udah kerja bertahun-tahun, ya, naik jenjang karir pelan-pelan, terus tiba-tiba ada orang yang langsung lompat masuk ke posisi yang lu kejar. Cuma karena latar belakangnya beda. Bukan karena dia lebih ahli, bukan karena dia lebih berpengalaman di bidang itu, tapi karena ada aturan baru yang kasih jalan instan buat dia duduk di kursi itu. Inilah yang lagi terjadi di Indonesia. Revisi Undang-Undang TNI yang baru disahkan membuka pintu bagi perwira aktif buat duduk di jabatan sipil. Ini bukan cuma soal bagi-bagi kursi, tapi juga soal rusaknya sistem meritokrasi, di mana orang yang bekerja keras untuk mencapai posisi tertentu malah tersingkir karena kepentingan politik. Dan yang lebih absurd, undang-undang ini disahkan pas perhatian rakyat lagi tertuju ke timnas yang bertanding. Seolah-olah mereka tahu kalau ini bakal menimbulkan kontroversi, jadi diselipin diam-diam biar nggak banyak yang sadar. Pertanyaannya sekarang, kenapa ini bisa terjadi? Apa bahayanya buat kita semua? Dan siapa yang sebenarnya diuntungkan? Ketika sebuah aturan dibuat, pertanyaannya bukan cuma untuk apa, tapi juga siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Revisi Undang-Undang TNI yang baru ini bukan sekadar perubahan teknis. Ini adalah pergeseran besar dalam sistem pemerintahan yang bisa berdampak panjang terhadap demokrasi dan kehidupan rakyat sipil. Mari kita lihat inti permasalahannya. Di negara demokrasi ada batas jelas antara militer dan sipil. Militer punya tugasnya sendiri, menjaga pertahanan negara dari ancaman luar. Sementara itu, pemerintahan sipil diisi oleh birokrat, akademisi, dan profesional yang bertugas mengelola kebijakan, layanan publik, dan pembangunan. Tapi dengan revisi ini, perwira aktif TNI bisa masuk ke jabatan sipil tanpa harus pensiun lebih dulu. Ini berarti mereka bisa mengisi posisi di kementerian, BUMN, bahkan pemerintahan daerah tanpa melewati jalur yang seharusnya. Masalahnya, mereka tidak memiliki latar belakang administrasi publik, kebijakan, atau manajemen birokrasi yang diperlukan. Bayangkan seorang jenderal tiba-tiba mengelola sektor perhubungan, kesehatan, atau ekonomi. Apakah keahliannya dalam strategi militer otomatis membuatnya ahli di bidang-bidang itu? Kalau pekerja sipil harus melewati jenjang pendidikan, ujian, pengalaman bertahun-tahun, dan kompetisi ketat untuk mendapatkan posisi, kenapa ada kelompok yang bisa langsung melompati semua itu hanya karena latar belakangnya? Meritokrasi adalah prinsip bahwa orang yang mendapatkan jabatan harus berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan asal-usul atau latar belakangnya. Ini yang seharusnya menjadi dasar dalam pemerintahan modern. Tapi dengan revisi ini, meritokrasi dihancurkan. PNS dan birokrat sipil yang sudah bekerja keras dari bawah, mengejar karir bertahun-tahun, tiba-tiba harus bersaing dengan perwira aktif yang bisa langsung masuk ke jabatan tinggi tanpa proses panjang. Apa gunanya belajar bertahun-tahun di administrasi negara kalau akhirnya kursi itu diisi oleh orang yang latar belakangnya tidak relevan? Akibatnya, moral pegawai sipil akan turun. Mereka tahu, sekeras apapun mereka bekerja, ada orang lain yang bisa langsung naik ke puncak hanya karena ada jalur khusus untuk mereka. Ini bukan cuma soal ketidakadilan, tapi juga soal bagaimana birokrasi Indonesia nantinya dikelola oleh orang-orang yang tidak melalui proses yang seharusnya. Sejarah menunjukkan bahwa ketika militer terlalu banyak terlibat dalam pemerintahan sipil, yang terjadi bukanlah efisiensi, melainkan kontrol yang lebih ketat terhadap masyarakat. Negara-negara dengan dominasi militer dalam birokrasi cenderung bergerak ke arah otoritarianisme, di mana keputusan lebih banyak diambil berdasarkan kepentingan segelintir elit ketimbang aspirasi rakyat. Kita bisa melihat contoh di berbagai negara lain. Ketika militer mulai masuk terlalu dalam ke urusan sipil, kebebasan sipil berkurang, transparansi melemah, dan kebijakan lebih banyak diambil berdasarkan kepentingan kekuasaan ketimbang kepentingan rakyat. Di Indonesia sendiri, kita sudah pernah mengalami masa di mana militer punya peran besar dalam politik dan pemerintahan. Hasilnya, otoritarianisme tumbuh subur, kebebasan rakyat tercekik, dan suara-suara yang menentang penguasa diberangus. Sekarang, kita berada di titik yang berbahaya. Revisi UU TNI ini bisa menjadi langkah awal untuk membawa Indonesia kembali ke masa di mana militer bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga mengontrol jalannya pemerintahan. Hal yang bikin geram, revisi UU ini disahkan pas masyarakat lagi fokus ke pertandingan timnas Indonesia. Ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi klasik, lempar isu kontroversial saat publik sibuk dengan hal lain. Mereka tahu bahwa
Revisi ini akan mendapat banyak kritik, terutama dari masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis demokrasi. Jadi, mereka memastikan bahwa pengesahan ini dilakukan dalam momen yang tepat, ketika sebagian besar rakyat tidak memperhatikannya. Pertanyaannya, kalau ini benar-benar demi kepentingan rakyat, kenapa harus dilakukan diam-diam? Kenapa tidak ada diskusi publik yang transparan? Kenapa rakyat tidak diberi ruang untuk menyuarakan pendapat mereka? Jawabannya sederhana, karena mereka tahu ini bukan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Revisi UU TNI ini bukan sekadar aturan baru, tapi ancaman bagi sistem demokrasi dan meritokrasi di Indonesia. Birokrasi akan diisi oleh orang-orang yang tidak melalui proses yang seharusnya, pegawai sipil akan kehilangan haknya untuk berkembang, dan dominasi militer dalam pemerintahan bisa membuka jalan bagi otoritarianisme. Dan yang paling menyedihkan, rakyat bahkan tidak sempat menyadari apa yang sedang terjadi, karena perhatian mereka dialihkan ke tempat lain. Ketika sebuah negara memberikan terlalu banyak ruang bagi militer dalam pemerintahan sipil, dampaknya tidak hanya soal ketimpangan birokrasi. Ini adalah ancaman terhadap demokrasi, keseimbangan kekuasaan, dan kebebasan rakyat. Revisi UU TNI ini bukan hanya soal penempatan jabatan, tapi lebih jauh, ini adalah sinyal bahwa sistem sedang bergerak ke arah yang berbahaya. Militer seharusnya berfungsi untuk melindungi negara dari ancaman eksternal, bukan mengatur kebijakan sipil. Tapi dalam sejarah, kita sudah sering melihat bagaimana militer perlahan-lahan merangsek masuk ke dalam pemerintahan. Awalnya hanya sebagai penasihat atau pengisi jabatan tertentu, tapi lama-lama mereka mulai menguasai aspek-aspek penting dalam pengambilan keputusan negara. Negara-negara yang memberikan peran besar bagi militer dalam birokrasi justru mengalami kemunduran dalam demokrasi. Lihat saja negara-negara dengan dominasi militer dalam pemerintahan, kebebasan sipil semakin ditekan, keputusan diambil berdasarkan kepentingan segelintir orang, dan rakyat semakin kehilangan hak untuk bersuara. Indonesia sendiri pernah mengalami masa di mana militer mengontrol banyak sektor pemerintahan. Hasilnya, otoritarianisme berkembang, kebijakan dibuat bukan untuk rakyat, tapi untuk mempertahankan kekuasaan. Dan sekarang, dengan revisi UU TNI ini, kita melihat pola yang sama mulai kembali. Salah satu bahaya terbesar dari revisi ini adalah efek dominonya. Ketika militer mulai mendapatkan akses ke jabatan sipil, lama-kelamaan hal ini akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Awalnya mungkin hanya beberapa posisi strategis. Tapi setelah itu, bisa jadi lebih banyak lagi kursi yang diisi tanpa seleksi yang adil. Bisa jadi di masa depan, semakin banyak regulasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada militer untuk mengatur urusan sipil. Dan pada titik itu, tidak akan ada jalan kembali. Ketika suatu negara sudah terbiasa dengan dominasi militer dalam pemerintahan, maka demokrasi perlahan-lahan akan berubah menjadi otoritarianisme terselubung. Salah satu dampak paling langsung dari revisi ini adalah turunnya kualitas birokrasi. Jabatan-jabatan sipil yang seharusnya diisi oleh orang-orang dengan latar belakang administrasi, ekonomi, hukum, dan kebijakan publik, tiba-tiba akan ditempati oleh mereka yang latar belakangnya adalah strategi militer. Gitu ya. Birokrasi itu bukan sekadar soal jabatan. Ini soal bagaimana negara berjalan. Birokrasi yang buruk berarti pelayanan publik yang buruk. Jika pelayanan publik buruk, rakyat yang paling terkena dampaknya. Misalnya, bayangkan seorang perwira TNI ditempatkan di Kementerian Pendidikan. Apakah ia paham bagaimana merancang kurikulum nasional? Apakah ia tahu bagaimana sistem pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman? Apakah ia bisa memahami masalah pendidikan di daerah-daerah terpencil? Ini bukan soal meremehkan militer, tapi soal keahlian yang sesuai. Sama seperti seorang birokrat tidak bisa langsung jadi jenderal di medan perang, seorang jenderal juga tidak bisa begitu saja masuk ke birokrasi tanpa pemahaman yang cukup. Salah satu alasan utama kenapa militer harus dijaga agar tetap netral adalah karena mereka adalah alat negara, bukan alat politik. Ketika militer mulai masuk ke dalam jabatan sipil, ada risiko besar bahwa mereka akan digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Militer yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan politik bisa mulai condong ke arah kelompok tertentu. Dan ketika itu terjadi, kekuatan mereka bisa digunakan bukan untuk melindungi rakyat, tapi untuk melindungi kelompok yang sedang berkuasa. Jika ini dibiarkan, maka pemilu tidak akan lagi adil. Demokrasi tidak akan lagi berjalan sebagaimana mestinya. Ya, karena ada satu institusi yang memiliki kekuatan lebih besar dari rakyat itu sendiri. Pada akhirnya, yang paling dirugikan dari semua ini bukanlah para elit, bukan para politisi, bukan para pejabat tinggi. Yang paling menderita adalah rakyat. Ketika birokrasi kacau,
rakyat yang harus menghadapi pelayanan publik yang buruk. Ketika hukum menjadi lemah, rakyat yang kehilangan hak-hak mereka. Ketika kekuasaan semakin tidak terkendali, rakyat yang paling sulit untuk bersuara. Sejarah selalu menunjukkan satu hal. Ketika pemerintahan terlalu condong ke arah militer, maka rakyatlah yang harus membayar harganya. Revisi UU TNI ini bukan hanya tentang aturan baru, tapi tentang perubahan besar dalam sistem negara. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, di mana batas antara militer dan sipil semakin kabur, di mana demokrasi semakin lemah, dan di mana rakyat semakin kehilangan suara. Dan yang paling mengkhawatirkan, ini baru permulaan. Indonesia bukan negara militer. Kita tidak berada dalam situasi darurat perang yang membutuhkan peran militer di setiap aspek pemerintahan. Kita adalah negara demokrasi yang seharusnya dijalankan oleh sistem yang transparan, adil, dan berpihak kepada rakyat. Namun, revisi UU TNI yang baru saja disahkan menimbulkan tanda tanya besar. Apakah kita sedang melangkah mundur ke masa di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir elit dengan dalih stabilitas nasional? Dulu, Indonesia sudah pernah mengalami era di mana militer begitu dominan dalam politik dan pemerintahan. Hasilnya, kekuasaan yang terpusat, suara rakyat yang dibungkam, serta kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir orang dibanding kepentingan masyarakat luas. Kini, dengan adanya revisi ini, kita seolah kembali ke titik yang sama. Demokrasi tidak hanya soal pemilu 5 tahun sekali. Demokrasi adalah sistem di mana rakyat punya kendali atas pemerintahan, di mana kebijakan yang dibuat harus berpihak pada kepentingan publik, bukan kelompok tertentu. Namun, ketika birokrasi mulai diisi oleh unsur militer yang tidak melalui proses pemilihan publik atau jenjang karir yang wajar, rakyat kehilangan kendali atas pemerintahan mereka sendiri. Bagaimana bisa seseorang yang tidak pernah diuji melalui sistem sipil tiba-tiba mendapatkan jabatan strategis yang berdampak pada kebijakan nasional? Ini bukan demokrasi. Ini adalah kekuasaan sepihak yang dibungkus dengan jargon-jargon manis tentang kepentingan nasional. Salah satu dampak terbesar dari revisi UU TNI ini adalah makin lebarnya jurang antara pemerintah dan rakyat. Dampak dari revisi ini mungkin tidak langsung terasa sekarang, tapi dalam jangka panjang, kita akan melihat bagaimana wajah pemerintahan Indonesia perlahan berubah. Dan saat itu terjadi, kita akan menyadari bahwa revisi UU TNI ini bukan sekadar penyesuaian aturan. Ini adalah perubahan arah bangsa. Setiap kali demokrasi dikorbankan atas nama kepentingan nasional, rakyat selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Revisi UU TNI ini bukan sekadar perubahan administrasi, melainkan sebuah langkah mundur yang mengancam prinsip dasar negara ini. Pemerintahan sipil yang seharusnya transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Kita sudah melihat bagaimana kebijakan-kebijakan serupa di masa lalu hanya mempersempit ruang demokrasi dan memperbesar ketimpangan kekuasaan. Sejarah sudah berkali-kali menunjukkan bahwa ketika militer terlalu jauh masuk ke dalam pemerintahan, rakyat kehilangan kontrol, hukum semakin tumpul ke atas, dan kebijakan semakin sulit dipertanyakan. Jika rakyat hanya diam, maka revisi ini akan menjadi pintu gerbang bagi lebih banyak kebijakan yang melemahkan demokrasi. Hari ini, kita membiarkan jabatan-jabatan sipil diisi oleh unsur militer. Besok, mungkin lebih banyak lagi ruang demokrasi yang diambil. Dan sebelum kita sadar, kita mungkin sudah kembali ke era di mana kekuasaan tak bisa disentuh dan kritik dianggap sebagai ancaman. Namun, masih ada harapan selama rakyat sadar dan tidak membiarkan ini terjadi begitu saja. Demokrasi bukan sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang harus terus diperjuangkan. Jika masyarakat tetap kritis, tetap bersuara, dan menolak tunduk pada sistem yang tidak adil, maka perubahan masih mungkin terjadi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan diam dan menerima, atau kita akan bertindak sebelum terlambat?